Bagaimana kabar jemaat sekalian? Puji Tuhan. Kemarin kita seminar ya. Siapa yang ada datang secara fisik? Atau yang ikut secara online? Karena ada ikut online. Ya. Ya, puji Tuhan ada sebagian orang memang ada yang datang. Dan hari ini nanti kita akan, sebentar lagi kita akan mulai. Dan kita akan masuk masih di Wahyu pasal 14. Jadi lembar isian kita masih yang minggu lalu. Moga-moga masih ada semua. Amin atau tidak amin? Oke ya. Masih ada ya yang lalu ya. Oke, kalau ada yang tidak ada mungkin harus sharing dengan temannya. Ada gitu. Oke, dan kita sedang di kelas ini mempelajari kitab Wahyu tentunya. Kita sudah sampai di Wahyu 14. Dan lembaran kita adalah ayat 1 sampai ayat 13. 1 sampai 13. Minggu lalu kita sudah membahas ayat 1 sampai 5 sebenarnya. Dan ayat 1 sampai ayat 5 itu bicara mengenai 144.000 orang yang melewati masa tribulasi. Jadi mereka sudah berhasil melewati apa yang antikristus, pemerintahan antikristus dan penganiayaan antikristus, itu mereka berhasil melewatinya. Dan kita sudah bilang bahwa pasal 14 ini sangat penting karena mengikuti pasal 13, dimana pasal 13 bicara bahwa antikristus akan menguasai dunia, diizinkan oleh Tuhan untuk berperang melawan orang kudus dan bahkan mengalahkan mereka secara fisik. Dan pertanyaannya seringkali adalah apakah ada yang bisa bertahan? Apakah ada yang bisa lolos? Bagaimana dengan nasib orang-orang percaya di masa itu? Dan Wahyu pasal 14 memberikan jawaban bahwa ada orang-orang yang akan Tuhan pelihara melalui masa tribulasi itu. Ya, dan ini adalah orang-orang percaya masa tribulasi tentunya, bukan kita, bukan jemaat di Perjanjian Baru, bukan orang-orang percaya Perjanjian Baru, karena kita sudah diangkat sebelumnya. Oke, dan minggu lalu kita sudah membahas tentang 144.000 orang ini yang adalah buah sulung. Kita sudah lihat ya, buah sulung berarti mereka adalah orang-orang yang pertama percaya di masa tribulasi, orang Israel. Nah, kita mau lanjut lagi. Sekarang kita lihat ayat 6 sampai 13. Jadi kita baca ayat 6 sampai 13 saja. Karena ayat 1 sampai 5 sudah kita bahas ya. Jadi 6 sampai 13 seperti biasa kita akan baca silih berganti. Saya akan mulai ayat 6, jemaat sekalian ayat 7 demikian sampai ayat yang ke-13. Oke, demikian firman Tuhan. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi, dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Dan dia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Dan seorang malaikat lain, malaikat kedua, menyusul dia dan berkata, sudah rubuh Babel, kota besar itu, yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya. Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga, menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, jikalau seorang menyembah binatang dan makhluknya itu, dan menerima tanda pada dagingnya atau pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya, dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba.
Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya, dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa, yaitu mereka yang menyembah binatang serta rapatnya itu, dan siapa yang telah menerima tanda namanya. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagia orang-orang hidup yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Allah, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Oke, kita berdoa terlebih dahulu. Saya minta Pak Ronald untuk kita tambah. Kita bersama doa. Bapak kami sebelumnya, terima kasih Tuhan. Engkau menyertai kami semua untuk dibacakan di masa Ramadan kali ini. Kami berdoa supaya semakin banyak hikmah Tuhan yang akan menyertai kami. Dan kami fokus juga hikmahnya Tuhan bertahu lagi apa yang diberikan sebentar lagi. Ya Tuhan, kita kami semua dari awal sampai akhir dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, baik. Dan kita masuk kalau di isian kita di nomor 5. Jadi kalau Anda tidak punya isian nggak apa-apa, kita ikutin saja. Tapi ini yang minggu lalu sudah dibagikan. Di Wahyu 14 ya, ayat 6 sampai ayat 13. Di poin nomor 5 kita berikutnya ada berapa malaikat tadi kita baca? Ada 3 ya, 3 malaikat. Ya, malaikat pertama, kedua, dan ketiga. Ada 3 malaikat dengan pesan yang penting bagi penduduk bumi. Dan karena Antikristus sudah menguasai bumi di 3,5 tahun terakhir, dan Tuhan tidak membiarkan bumi tanpa kesaksian, dan Tuhan mengutus malaikat-malaikatnya untuk memberitakan sesuatu. Makanya saya sering berkata bahwa di masa tribulasi nanti tidak ada lagi yang namanya ateis. Ateis dalam pengertian tidak percaya Tuhan. Yang ada, kalau sekarang kan ada ateis kan. Ini hari ini ada ya, tidak percaya ada Tuhan. Tapi di masa tribulasi tidak ada lagi namanya ateis. Yang ada adalah antiteis. Artinya manusia bukan lagi tidak percaya ada Tuhan, tapi pilihannya adalah ikut Tuhan atau menentang Tuhan. Karena segala hal yang maksudnya eksistensi Tuhan itu sudah sangat jelas. Karena ada malaikat di situ akan sudah menampakkan diri, ada berbagai tulah dan lain sebagainya yang begitu jelas. Ya. Jadi Tuhan menggunakan malaikat-malaikat di sini untuk menyampaikan suatu pesan. Coba kita lihat di ayat yang ke-6 tadi. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit. Ya, seorang malaikat lain. Seorang malaikat lain berarti indikasinya sudah pernah ada disebut malaikat yang terlebih dahulu, benar kan? Kalau dibilang ada malaikat lain, berarti ada malaikat yang terlebih dahulu. Nah, malaikat yang terlebih dahulu ini di mana? Kalau kita mengikuti CT di Alkitab Indonesia tidak terlalu jelas, jadi bingung malaikat yang sebelumnya yang mana. Tapi kalau kita ikut TR, ikut teks yang benar, maka malaikat yang pertama yang disebut itu ada di Wahyu pasal 8 ayat yang ke-13. Coba kita intip sebentar. Wahyu pasal 8 ayatnya yang ke-13. Nah, perhatikan, dan waktu kita membahas ayat ini saya sudah kasih tahu bahwa di sini ada perbedaan tekstual ya, karena Indonesia punya ngikut CT. Makanya bunyinya di sini, lalu aku melihat aku mendengar seekor burung nasar terbang di tengah langit dan berkata dengan suara nyaring, celaka, celaka, celaka. Jadi ada burung terbang. Nah, itu ini. Tapi sebenarnya dalam teks yang sebenarnya bukan burung, tapi apa? Malaikat di situ. Jadi ada malaikat yang terbang di tengah langit dan menyerukan celaka, celaka, celaka. Di sini ya. Dan itu nyambung ke pasal 14 ayat 6. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit. Jadi sudah ada malaikat lain yang terbang di tengah-tengah langit gitu. Yang mana? Yang tadi di pasal 8 ayat 13 itu.
gitu kan? Tapi kalau misalnya pasal 8 ayat 13 bilangnya burung nasar, maka kita jadi bingung di pasal 14 ayat 6, malaikat lain yang terbang di tengah-tengah langit, loh, yang pertama yang mana gitu. Jadi nggak ada gitu. Jadi ini mengindikasikan bahwa memang teks Pectus Vicaptus TR superior dibandingkan teks kritikal ya, atau CT di sini ya. Karena dalam mengikuti CT kita jadi bingung. Kok malaikat lain terbang di tengah-tengah langit? Emangnya sudah pernah adakah malaikat yang terbang di tengah-tengah langit? Gitu. Itu tidak ada di CT. Tapi di TR ada di pasal 8 ayat 13 tadi itu ya. Nah, apa yang dilakukan oleh malaikat yang terbang di tengah-tengah langit ini? Yang dikatakan di ayat 6. Dan padanya ada Injil yang kekal. Injil yang kekal ini dalam isian kita 5A, malaikat pertama memberitakan Injil yang kekal. Di sini ya. Injil yang kekal untuk diberitakan kepada mereka yang diam di atas bumi dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Nah, kata Injil itu secara literal berasal dari kata euangelion dalam bahasa aslinya ya. Euangelion. Nah, ini yang akhirnya kalau dalam bahasa Inggris menjadi evangel. Evangel, ya kan? Anda lihat nggak ininya? U-nya jadi apa? EV ya kan, angel, angelion. Nah, sehingga kalau misalnya penginjil kita sebut evangelis. Evangelis. Ya kan? Ini evangel ini. Nah, ini dari kata evangelion di sini. Dan ini secara literal artinya apa? Nah, ini diambil dari dua kata dalam bahasa Yunani, eu dengan angelion. Ya. Eu itu artinya baik. Ya, baik. Angelion artinya berita. Nah, kalau misalnya angelos kan kita sering terjemahkan apa? Malaikat. Malaikat itu secara literal dia pembawa berita. Ya, jadi angelos ya, angelos itu kan malaikat. Malaikat itu pembawa berita. Makanya angelion itu beritanya. Ya. Angelia, berita. Ya, angelos, malaikat untuk membawa berita. Dan evangelion artinya berita baik. Jadi itu arti dari Injil sebenarnya. Maka kita sering bilang Injil itu secara literal artinya berita baik. Anda bilang dapat dari mana Injil itu berita baik? Arti kata Injil itu ya. Kalau bahasa Indonesia nggak begitu jelas karena kita nggak bisa ini apa jil atau apa nggak ada gitu kan. Dalam bahasa Indonesia nggak kelihatan. Ya. Tapi kalau kita lihat di bahasa aslinya, di bahasa Yunaninya, ini memang literal kabar baik artinya gitu. Karena eu itu artinya baik, angelion itu artinya berita atau kabar. Jadi kabar baik euangelion. Makanya dan euangelion ini muncul dalam kata evangelis misalnya. Evangelis. Kalau kita kan ada gembala, ada penginjil, kita sering kasih apa? EV kan? Evangelis. Evangelis itu artinya pemberita Injil. Evangelis. Jadi dan yang disebut di dalam Wahyu pasal 14 ini adalah evangelion yang kekal. Jadi kabar baik yang dari kekal. Ya, kabar baik yang dari kekal. Nah, pertama kita harus lihat dulu bagaimana Alkitab mendefinisikan kabar baik ini. Kabar baik tentang apa sih yang dimaksud Alkitab gitu kan? Apakah kabar baik misalnya hutang rumah kamu diputihkan? Gitu bukan. Gitu kan? Kabar baik kamu dapat promosi kerja kan bukan. Gitu. Tapi kabar baik apa yang dimaksud di dalam Alkitab? Nah, ini didefinisikan coba oleh Paulus di dalam 1 Korintus pasal 15. Coba kita lihat ya. 1 Korintus pasal 15, kalau ada orang bertanya, apa sih Injil? Apa sih Injil? Injil itu kabar baik tentang apa sih? Nah, ringkasnya itu ada di 1 Korintus 15. Nah, kita ngelihat ayat 1 sampai ayat yang keempat. Nah, jadi 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 4 adalah rangkuman kabar baik. Saya bacakan. Dan sekarang, saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil. Ya lagi evangelion, kabar baik ya. Kabar baik yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan
asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, itu apa yang telah kuterima sendiri. Jadi ini kabarnya, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci. Jadi kalau kita mau menyarikan Injil itu adalah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, jadi untuk menanggung dosa-dosa kita, kemudian dia dikuburkan, kemudian dia bangkit kembali. Ya. Ini adalah rangkuman pendek dari Injil. Tetapi Injil ini disebut sebagai Injil yang kekal. Mengapa Injil ini disebut Injil yang kekal? Kalau kita balik lagi ke dalam dari Wahyu 14 ayat 6, ada malaikat yang menyerukan Injil yang kekal. Injil yang kekal. Nah, ini disebut Injil yang kekal karena ini disebut Injil yang kekal karena memang sudah dirancang dari kekekalan. Artinya, walaupun Yesus Kristus mati di atas kayu salib itu sekitar tahun kurang lebih 30-an Masehi, ya, jadi sekitar 2000 tahun yang lalu, ya, 30-an Masehi, tapi Injil ini sudah dirancang oleh Tuhan sejak dari kekekalan. Dan Yesus Kristus diacu sebagai anak domba yang disembelih sebelum dunia dijadikan. Jadi, dan kita pun sudah dipilih di dalam Yesus Kristus sebelum dunia dijadikan. Berarti Tuhan sudah merancang keselamatan kita sebelum dunia dijadikan. Nah, berarti memang Injil ini dari kekal, ya, dari kekal sampai kekal. Dan karena Injil ini dari kekal sampai kekal, kita bisa melihatnya di sepanjang sejarah manusia. Nah, Injil ini sudah dirancang sejak sebelum dunia dijadikan, tapi kapan pertama kali disampaikan kepada manusia? Kapan Injil ini pertama kali muncul, ya, disampaikan atau dikasih petunjuk oleh Tuhan kepada manusia? Nah, itu ada di Kejadian yang kita sebut sebagai Injil pertama, ada istilahnya. Nah, ini kan evangel kan? Nah, kita sebut kalau Injil pertama kita sebut sebagai proto atau protevangelium. Ini singkatan dari proto evangelium. Proto itu pertama, proto, jadi protevangelium. Itu Injil pertama kali disampaikan itu adanya di Kejadian pasal 3 ayat 15. Coba kita lihat di sini. Kejadian pasal 3 ayat yang ke-15. Dan ini persis setelah manusia jatuh dalam dosa. Sebelum manusia jatuh dalam dosa, belum perlu ada kabar baik di mana, karena belum ada kabar buruknya. Setelah manusia jatuh dalam dosa, ada kabar buruk bahwa manusia harus mati. Nah, makanya perlu kabar baik. Dan kabar baiknya Tuhan katakan di Kejadian 3:15 bunyinya, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau di sini adalah iblis dalam bentuk ular waktu itu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau, si ular atau si iblis, dengan perempuan ini. Perempuan mewakili manusia juga ya. Tapi antara keturunanmu, keturunan ular, dan keturunannya, keturunan perempuan. Nah, siapa keturunan perempuan? Gitu kan? Kalau kita hanya baca ayat ini saja, kita belum tahu artinya siapa. Bahkan Hawa sendiri sempat mengira ya semua keturunan dia, termasuk yang pertama lahir, yaitu si Kain. Kan Tuhan belum spesifik waktu itu, hanya bilang keturunannya, keturunan perempuan. Makanya waktu si wanita pertama Hawa itu melahirkan, dia kira wah inilah dia yang Tuhan janjikan. Ini yang dia Tuhan janjikan. Tapi ternyata bukan. Jadi keturunannya, keturunan perempuan akan meremukkan kepalamu, meremukkan kepala ular,
kepala iblis. Jadi keturunan perempuan ini akan mengalahkan iblis. Tapi engkau akan merembukkan tumitnya. Di dalam proses si keturunan perempuan ini mengalahkan iblis, iblis akan merembukkan tumitnya. Artinya akan melukai dia secara fisik. Dan itu kan digenapi di dalam Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus benar-benar adalah keturunan perempuan. Jadi rupanya benar sekali istilah yang Tuhan pakai itu sangat tepat. Karena ternyata memang Yesus Kristus datang bukan melalui benih laki-laki sama sekali. Yesus Kristus tidak bisa dikatakan keturunan laki-laki. Karena tidak ada faktor Yusuf atau laki-laki manapun di situ. Yang melainkan Roh Kudus. Maka tepat dia disebut sebagai keturunan perempuan. Yang waktu itu belum dipahami oleh Adam, Hawa dan lain sebagainya. Tapi Tuhan sudah persiapkan itu. Yesus Kristus. Jadi ini saja sudah Injil. Injil bahwa Yesus atau keturunan perempuan akan menang melawan iblis, tetapi dia akan menderita karenanya. Akan menderita. Dan Yesus disalib karena itu. Dan kita lihat itu berlanjut di pasal 4, Kain dan Habel. Injil digambarkan ketika Habel dengan taat mempersembahkan kambing domba, sedangkan Kain tidak mau. Kain mempersembahkan dari tanaman-tanaman, tapi Habel mempersembahkan dari kambing domba. Nah ini semua jelas, jadi ada Injil yang kekal. Dan di seluruh perjanjian lama banyak sekali Injil ini sudah digambarkan. Digambarkan. Kita akan kehabisan waktu, nggak akan ini waktu kita ya udah mau habis. Kalau kita mau satu persatu tipologi perjanjian lama kita sebut untuk Injil itu ditipologikan, itu banyak sekali. Hampir di setiap cerita ada. Ya. Tapi begini, saya ingin sedikit mengatakan bahwa Injil yang kekal ini mengenai Yesus Kristus membantah konsep hiperdispensasionalisme. Jadi kita ini adalah kaum yang percaya dispensasionalisme. Apa itu dispensasionalisme? Ya. Dispensasionalisme. Mungkin Anda pernah dengar ini? Ya. Dispensasionalisme, kata isme ini kan berarti suatu paham atau sistem ya. Isme ini paham atau sistem, paham yang memahami adanya dispensasi-dispensasi. Ya kan? Jadi dispensasionalisme. Dispensasi itu apa sih? Dispensasi itu sebenarnya aturan khusus. Ya. Jadi dispensasionalisme percaya bahwa Tuhan punya aturan yang berbeda-beda dari zaman ke zaman. Nah, dan aturan yang berbeda-beda ini jadi memberikan manusia tanggung jawab yang berbeda-beda. Makanya kita lihat misalnya gini, di Taman Eden, aturan Tuhan beda nggak dengan setelah manusia jatuh dosa? Oh, beda. Misalnya di Taman Eden manusia boleh makan semua buah, tapi tentu tidak makan binatang, betul nggak? Masa di Taman Eden kelinci ditangkap Adam gitu dimakan kan nggak mungkin, gitu kan? Karena waktu itu belum makan daging. Jadi aturan Tuhan tidak boleh, aturan Tuhan yang tidak boleh dimakan apa yang waktu itu? Buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Semua buah boleh dimakan. Nah, nanti belakangan berubah. Gitu. Setelah manusia berdosa, aturan Tuhan kasih aturan baru lagi. Jadi itulah dispensasionalisme, mengatakan bahwa pada zaman yang berbeda Tuhan kasih aturan yang berbeda. Nah, masuk ke zaman setelah Nuh. Setelah Nuh Tuhan bilang kamu boleh makan semua yang bergerak, asal nggak boleh makan darahnya. Ya, semua yang bergerak boleh dimakan. Masuk ke masa Musa, Tuhan kasih aturan yang beda lagi. Nah, Tuhan bilang ini ada yang haram, ada yang halal. Oke ya. Jadi kita percaya dispensasionalisme bahwa Tuhan punya aturan yang berbeda-beda. Tapi ini bisa dihiperkan. Nah, dihiperkan. Ya, hiperdispensasionalisme. Jadi dibedakannya berlebihan, tidak sesuai yang Alkitab mau. Gitu. Jadi segala sesuatu itu harus balance. Jadi sepanjang Alkitab ada kesatuan, ada harmoni, tapi kadang-kadang ada bedanya juga. Gitu. Nah, kita harus memiliki balance yang sempurna, balance yang Alkitabiah. Balance-nya gimana? Balance-nya kita bilang kita terima secara literal. Artinya apa? Yang Alkitab katakan beda, ya kita bilang beda. Kalau Alkitab bilang sama, ya berarti sama. Jangan dibeda-bedakan. Yang beda jangan disama-samakan. Yang sama jangan dibeda-bedakan gitu.
Contohnya, orang yang beda terus disama-samakan. Nah, itu masuk ke teologi covenant. Misalnya di Alkitab membedakan Israel dengan gereja lokal itu beda. Ya, Israel dengan gereja lokal itu beda, ya kan? Istilahnya ya beda. Israel, ya Israel. Gereja-gereja ya gereja beda. Tapi ada teologi hari ini yang enggak, dia mau samakan. Dia bilang Israel itu sama dengan gereja. Jadi gereja hari ini katanya itu Israel rohani katanya. Itu pengajaran mereka. Dan Israel yang zaman dulu itu pun bisa disebut gereja oleh mereka. Makanya teologi seperti itu dia bilang kapan gereja mulai? Dia bilang oh itu sudah di PL. Gereja sudah mulai dari Abraham. Kadang ada yang bilang dari Musa, ada yang bilang dari Adam bahkan. Itu sudah mulai gereja katanya. Dia bilang tidak ada. Gereja baru dimulai pada zaman Yohanes Pembaptis dan Tuhan Yesus. Nah itu yang beda disama-samakan. Tapi yang sama jangan dibeda-bedakan. Itu adalah hiperdispensasionalis, yaitu masalah Injil. Kita bilang Injil dari dulu sampai sekarang itu sama. Nah, yaitu apa? Injil itu berbicara bahwa Tuhan menyediakan keselamatan dan kita harus percaya kepada Tuhan. Itu adalah inti dari Injil, bahwa manusia diselamatkan melalui iman. Iman atau percaya kepada Tuhan. Nah, ada kaum hiperdispensasi yang berkata bahwa cara diselamatkan beda-beda sepanjang zaman. Mereka bilang gini, kalau di zaman PL ada yang mengajarkan diselamatkannya melalui perbuatan katanya. Lalu di zaman perjanjian baru setelah Yesus Kristus datang baru diselamatkan melalui kasih karunia katanya. Jadi ada yang mengajarkan demikian. Kalau ini kita tidak hati-hati. Jadi mereka bilang begitu, di PL dulu orang Israel diselamatkannya karena perbuatan. Jadi mereka harus mentaati hukum Taurat baru selamat. Kita sekarang hidup di zaman kasih karunia, jadi kita percaya Yesus saja. Tapi ini tidak benar. Tidak benar. Karena kalau orang PL harus berhasil melakukan hukum Taurat untuk selamat, ada nggak yang selamat? Tidak ada yang selamat juga gitu. Dari dulu sampai sekarang manusia tidak ada yang berhasil mentaati hukum Tuhan. Nah, coba kita lihat di sini. Dari dulu sampai sekarang, keselamatan itu adalah pada pribadi Yesus Kristus. Coba kita buka, misalnya di Perjanjian Lama. Kita buka di Kejadian pasal 12. Jadi saya tidak menargetkan kita harus selesai sampai ayat berapa aja. Yang penting kita memahami ini dengan baik. Kejadian pasalnya yang ke-12. Kita akan baca ayat 1 sampai 3. Nah, ya, Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan akan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Oke? Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di bumi akan mendapat berkat. Perhatikan di sini, olehmu semua kaum di bumi akan mendapat berkat. Katanya di sini. Ya. Dan olehmu di sini, bagaimana caranya Abraham bisa menjadi berkat bagi semua orang? Yaitu apakah Abraham kasih uang pada semua orang gitu? Tidak. Tetapi melalui keturunan Abraham sebenarnya. Nah itu diperjelas lagi di dalam Kejadian. Coba kita buka. Kita buka di sini. Oke ya, sorry, saya ini. Kejadian pasalnya yang ke 26. Nah, jadi dilanjutkan kepada anaknya Ishak. Kejadian pasal 26. Tuhan mengulangi perjanjian Abraham. Kejadian 26 ayat 3.
tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Ini Tuhan sudah ngomong sama Ishak nih, anaknya Abraham. Maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamu lah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan pada Abraham ayahmu. Jadi ini melanjutkan tadi perjanjian Abraham. Ayat 4, aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini, dan katanya apa? Oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Jadi Abraham akan menjadi berkat bagi semua bangsa melalui keturunannya. Tapi keturunan yang mana yang dia maksud? Yesus Kristus, kita sudah tahu itu hari ini. Dan itu bukan hanya tebak-tebakan kita, itu dikonfirmasi oleh Rasul Paulus di Galatia. Nah, coba kita buka Galatia pasal 3. Nah, ini menggarisbawahi yang katanya Injil yang kekal ini. Apakah Injil baru ada setelah Yesus Kristus datang? Ya, tentu baru menjadi jelas di situ, tapi sebelumnya sudah ada, walaupun belum diperjelas. Galatia 3 ayat 8. Dikatakan di sini, dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan apa kata di situ? Injil kepada Abraham. Wow, sudah memberitakan Injil kepada Abraham. Dan apa bunyi Injil itu loh? Bagaimana cara Tuhan beritakan Injil kepada Abraham? Nanti diperjelas di sini, yaitu apa? Olehmu segala bangsa akan diberkati. Rupanya itu adalah inti dari Injil juga. Begitu. Sebagaimana Paulus ajarkan, bahwa melalui Abraham, lebih spesifik lagi melalui keturunannya, tadi kita baca di pasal 26, yaitu Yesus Kristus, maka semua bangsa akan diberkati. Semua bangsa akan diberkati. Semua bangsa akan memperoleh keselamatan melalui keturunan Abraham, yaitu Yesus Kristus. Nah, itu adalah Injil. Jadi Injil itu sudah ada. Jadi salah hiperdispensasionalis atau kita bilang dispensasionalis yang salah, yang mengatakan bahwa cara diselamatkan di sini beda dengan di sini, beda dengan di sini. Karena mereka akan bilang, oh di PL diselamatkan melalui perbuatan, di PB diselamatkan melalui kasih karunia, nanti di masa tribulation diselamatkan karena perbuatan lagi, katanya. Salah. Dari awal sampai akhir, dari Adam sampai manusia terakhir, tidak ada manusia yang dibenarkan karena perbuatannya, tapi selalu karena iman percaya kepada Tuhan. Nah, memang iman percaya kepada Tuhan itu pasti akan muncul dalam perbuatan. Kita tidak menyangkal itu. Ya. Contoh Adam dan Hawa waktu di Taman Eden, kalau mereka percaya Tuhan, mereka tidak akan makan apa? Buah yang dilarang itu. Ya. Tapi karena mereka nggak percaya lah, makanya mereka makan. Jadi percaya tidak percaya akan muncul dalam perbuatan memang. Tapi Tuhan melihat imannya. Ya. Bahwa melihat imannya. Jadi ini Injil yang kekal. Nah, coba kita kembali ke Wahyu. Nah, ini memang kita belajar Wahyu, tapi jadi belajar semua kitab ya. Dari Kejadian sampai ini. Pak, saya mau tanya Pak. Iya. Itu alat Tritunggal oknum kedua sudah dicatat Allah sebelum alat dunia dijadikan. Bagaimana saya belum paham? Oknum kedua dari alat Tritunggal Ya. juga ditentukan oleh Allah untuk menyelamatkan manusia. Ya. Sudah ditentukan Allah untuk, ya, jadi Yesus Kristus sudah dipersiapkan sebagai juru selamat sebelum dunia dijadikan. Kenapa? Karena Tuhan Maha tahu. Tuhan Maha tahu, jadi Tuhan tahu kalau Dia menciptakan dunia seperti ini yang ada kehendak bebas, pasti manusia akan jatuh ke dalam dosa. Tapi pertanyaannya begini. Ada orang bertanya begini. Kalau Tuhan sudah tahu seseorang tidak akan percaya padanya dan akan binasa, kenapa Tuhan masih ciptakan? Pernah nggak Anda bertanya seperti itu atau ditanya orang seperti itu? Nah, kalau misalnya Tuhan sudah tahu si A akan tidak percaya padanya, kenapa Tuhan ciptakan? Kenapa Tuhan ciptakan? Kan? Dan jawabannya sebenarnya kembali kepada Adam dan Hawa. Ya, Adam dan Hawa. Tuhan sudah tahu Adam dan Hawa akan jatuh dalam dosa.
Tapi Tuhan tetap ciptakan. Mengapa? Sebenarnya jawabannya adalah karena ini. Karena Tuhan sudah tahu mereka di dalam dosa, tapi Tuhan sudah menyiapkan keselamatan bagi mereka. Jadi Tuhan sudah tahu dunia akan jatuh dalam dosa, tapi Tuhan juga tahu bahwa akan ada keselamatan bagi manusia. Lalu ditanya lagi, tapi kan gak semuanya menerima keselamatan ini. Kan ada yang menolak dan binasa gitu. Ya, jawaban kita memang itu konsekuensi dari menciptakan dunia yang bebas. Jadi Tuhan, artinya begini loh. Saya balik lagi. Misalnya ada satu orang tidak percaya Tuhan, ada kemungkinan nggak anaknya percaya Tuhan? Ada kan? Lalu kalau misalnya, oh ini kan orang nggak percaya Tuhan, mati binasa, ya udah Tuhan nggak usah ciptakan. Berarti anaknya juga bakal nggak ada. Bener nggak? Nah, jadi kalau misalnya Tuhan bilang, saya tidak mau ciptakan satu manusia pun yang ujung-ujungnya binasa gitu, ya berarti nggak ciptakan manusia sama sekali. Berarti Tuhan, kalau misalnya Tuhan mau berkata, aku tidak mau ciptakan ada manusia yang berkenap bebas yang akhirnya binasa, ya berarti tidak usah menciptakan manusia. Dan menurut hak prerogatif Tuhan, dia lebih memilih, saya mau ciptakan manusia. Dan walaupun ada sebagian yang binasa, tapi sebagian akan diselamatkan. Dan menurut hak prerogatif Tuhan sebagai pencipta, yang mungkin kita belum bisa pahami hari ini, itu lebih baik. Ya, itu lebih baik. Dan ya, jadi coba kita balik lagi ke Wahyu pasal 14 di sini. Wahyu pasal 14 ayat yang ke-6. Tadi kita baru membahas Injil yang kekal aja, udah lama sekali ini ya. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal. Injil yang kekal. Untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi, dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Dan ia berseru dengan suara nyaring. Nah, apa yang diserukan oleh malaikat yang punya Injil yang kekal ini? Takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Oke? Nah, mungkin ada orang berkata, kenapa di Injil yang kekal yang disampaikan malaikat ini kok nggak ada ngomong soal Yesus Kristus mati, Yesus Kristus bangkit? Kan Injil kan itu kan? Tadi kita bilang Injil itu kan Yesus Kristus mati untuk dosa-dosa kita, kemudian Dia dikuburkan, kemudian bangkit pada hari ketiga. Kenapa kok malaikat ini nggak ada ngomongin itu? Gitu. Dan jawabannya adalah ada penekanan yang berbeda-beda dalam tiap zaman. Walaupun Injil ini sama semuanya, percaya kepada Tuhan, tapi penekanannya berbeda. Maksudnya begini, tentu misalnya di PL nggak mungkin orang percaya Yesus mati, dikubur 3 hari, bangkit, kan nggak mungkin, karena Yesus belum melakukan itu. Tetapi mereka tetap harus percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan akan menyediakan keselamatan. Contohnya Abraham tadi. Abraham diselamatkan katanya karena dia percaya kepada Tuhan, kepada janji Tuhan. Waktu Tuhan bilang sama Abraham, oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Tapi Abraham bilang, Tuhan, aku nggak punya anak. Aku ngomongin keturunan. Lalu Tuhan bilang apa? Kamu lihat ke langit, lihat bintang-bintang di udara, di langit, seperti itu nanti banyaknya keturunanmu. Dan Abraham yang waktu itu tidak punya anak dan istrinya sudah makin tua, Alkitab berkata, maka percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi ketika Abraham percaya kepada Tuhan, Tuhan anggap oke, kamu orang benar sekarang. Tapi Abraham gak percaya Yesus Kristus disalib, bangkit pada hari ketiga, itu kan belum. Tapi Abraham percaya kepada janji Tuhan akan keselamatan itu. Makanya kita sering bilang di seminar, orang PL percaya kepada keselamatan yang akan datang, walaupun detil-detilnya mereka belum tahu. Tapi sebanyak apa yang Tuhan sudah singkapkan, itu yang mereka percaya. Kepada Abraham Tuhan singkapkan
keselamatan itu akan melalui keturunanmu. Abraham bingung loh, kok keturunan saya, keturunan aja belum punya. Lalu Tuhan bilang, bakal ada. Kemudian Abraham percaya dengan simpel, oke. Tuhan bilang, akan datangkan keselamatan melalui keturunanku. Aku belum punya keturunan, tapi Tuhan bilang, kamu akan punya keturunan. Bahkan seperti bintang di langit. Udah, saya percaya sama Tuhan. Nah, itu dihitung sebagai kebenaran. Sebagai kebenaran. Nah, lalu nanti di masa tribulasi, di Wahyu 14 ini kan di masa tribulasi, penekanannya beda lagi. Masalah bahwa Yesus Kristus mati segala macam sudah diketahui oleh mereka. Kalau yang di sini kan belum tahu, Pak. Kalau yang di sini kita sudah tahu. Kita sudah tahu. Bahkan orang tribulasi sudah tahu. Bahkan mereka sudah kenal Yesus Kristus. Kenapa? Kita masih ingat di penghakiman Matarai ke-6, semua orang sembunyi kan. Kalau bilang, sembunyikanlah kami dari murka anak domba. Jadi orang di tribulasi sudah tahu tentang Yesus Kristus. Sekarang yang mereka perlu dengar adalah bahwa mereka perlu takut akan Allah. Ya, takut akan Allah. Nah, ini sangat penting. Jadi yang mana yang kamu takutin? Kamu mau takut antikristus atau mau takut kepada Allah? Memang kalau kamu tidak setuju dengan antikristus, memang lumayan mengerikan. Karena antikristus punya kuasa untuk membuat hidup kamu sangat menderita. Kamu tidak bisa membeli, menjual. Kalau kamu ketangkap, kamu akan dibunuh. Ini manusia bisa takut. Tapi malaikat mengingatkan, lebih penting lagi takut kepada Allah. Lebih penting lagi takut kepada Allah. Makanya dikatakan di sini, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia. Karena setelah tiba saat penghakimannya. Nah, ini juga satu hal yang menarik ya. Bahwa ketika kita menyampaikan Injil, kita perlu berbicara mengenai penghakiman. Kadang-kadang Injil sudah kita ringkas demikian rupa. Ada penginjil-penginjil yang meringkas Injil sedemikian rupa sehingga saya tidak mau ngomong soal penghakiman sama sekali. Nah, itu belum Injil yang sepenuhnya. Coba kita lihat bagaimana Paulus memberitakan Injil. Coba kita buka di Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal 24. Kisah Rasul 24 ayat 24. Waktu Paulus ditahan di Kaisarea, ada satu orang, dia gubernurnya waktu itu namanya Felix ya. Dan Kisah Rasul 24 ayat 24. Dan setelah beberapa hari datanglah Felix bersama-sama dengan istrinya Drusilla, seorang Yahudi yang menyuruh memanggil Paulus, lalu mendengar daripadanya tentang kepercayaan kepada Yesus Kristus. Tetapi ketika Paulus berbicara tentang kebenaran, penguasaan diri dan penghakiman yang akan datang, Felix menjadi takut dan berkata, cukuplah dahulu dan pergilah sekarang, apabila ada kesempatan baik aku akan menyuruh memanggil kamu. Jadi rupanya cara Paulus memberitakan Injil itu bukan, saya mau sampaikan yang positif saja gitu. Hanya bilang, gini misalnya, percaya Yesus, maka kamu akan masuk surga. Jadi ada orang gini, menawarkan surga seperti orang menawarkan produk apa gitu. Ya. Nah, ini bedanya sedikit penginjilan dengan sales. Memang ada kemiripan, penginjilan ada miripnya dengan sales, tapi tidak sama juga gitu. Karena kita bukan menawarkan produk, tapi kita menyerukan pertobatan dan percaya. Nah, kalau kita sales, kita nggak akan ngomong sesuatu yang negatif. Ngapain kita sales ngomong yang negatif? Tetapi Paulus dia bicara soal penghakiman. Dan malaikat ini berbicara mengenai penghakiman. Kalau kamu nggak ini, ada penghakiman. Dan kita perlu ada kabar buruk dulu, baru ada kabar baik. Kabar buruknya adalah manusia akan dihakimi, akan binasa. Tadi Pak Denis bertanya. Pak, jadi berarti tiap saat waktu itu kepercayaan itu berbeda-beda, Pak? Isi yang dipercayai detailnya berbeda. Ya, tetapi
tetap percaya kepada Tuhan. Pribadi yang dipercayai sama, tetap Tuhan. Kalau kita sekarang mungkin percaya kepada Yesus Kristus, mungkin waktu zaman tribulasi nggak perlu lagi. Oh, tetap perlu. Tetap perlu percaya pada Yesus, karena Yesus kan sudah apa? Sudah datang. Cuman maksud saya adalah di masa tribulasi mereka sudah tahu tentang Yesus. Mereka hanya perlu diingatkan, karena mereka hanya perlu diingatkan, kalau kamu tidak percaya Yesus ada konsekuensi gitu. Karena mereka sedang diperhadapkan pada konsekuensi kalau mereka tidak mau terima antikristus. Ya kan? Jadi mereka perlu diingatkan dengan Injil bahwa kalau kamu tidak menerima Kristus gitu kan, kalau kamu tidak takut kepada Tuhan, konsekuensinya lebih besar lagi daripada konsekuensi yang diberikan oleh antikristus. Jadi ini penekanannya di situ seperti itu. Ya. Oke, saya rasa kita harus stop sampai di sini. Jadi kita ternyata baru masuk ke malaikat pertama, gitu ya. Tapi nggak apa-apa, moga-moga yang kita bahas ini bermanfaat. Karena kita bicara soal Injil yang kekal, ya. Yang penting adalah memperdalam pemahaman kita akan apa yang Alkitab katakan. Oke, kita akan tutup dalam doa. Saya minta Pak Omar yang kita dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, ucap syukur Tuhan buat pelajaran firman yang pembahasan firman yang kami lakukan Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya setiap firman yang kami pelajari Tuhan buat kami semakin mengasihi Engkau dan berusaha Tuhan untuk menghidupi firman Tuhan. Sehingga kami akan bergabung Tuhan dengan jemaat lain bersama jemaat. Kiranya Tuhan yang bikin kami semua Tuhan harus memberkati dengan firman yang telah belajar dan juga yang akan memberikan pendamping pada hari ini kepada yang berikan hikmat Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Oke.